Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Alaina Zazil, nomor presensi 23 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu Muhammad I, periode 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur. Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu Murad II yang memerintah pada tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falak, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel menjelang usia 47, dan sesuai wasiatnya kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami' Muradiyah di Bursa. Muhammad Al-Fatih yang memegang kekuasaan pada tahun 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Yang pertama yaitu Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah al-Dimashqi al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Samsuddin. Di antara gurunya lagi adalah Syekh Ahmad bin Ismail al-Qurani. Yang kedua yaitu menguasai Konstantinopel dan jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Yang ketiga yaitu Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau Istanbul. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat yaitu Bayazid II yang memerintah pada tahun 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Bayazid II, penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem, yang diikuti juga oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayazid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah atau tempat berkhalwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan dikenal sebagai pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci Makkah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918
918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayazid II meninggal dalam perjalanan ke Dainiltika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Yang kelima yaitu Salim I yang memerintah pada periode 1512 sampai 1520 Masehi atau 918 sampai 926 Hijriah. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat, dan pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, Sulaiman Al-Qanuni. Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia, menggunakan nama Mahlas Selimi, yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Yang terakhir atau yang keenam yaitu Sulaiman Al-Qanuni yang memerintah pada tahun 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya, merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang fenomenal. Pembangunan Masjid Sulaiman, 80 masjid jami', 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum dan 33 pemandian umum.